Baiklah, saya sebagai pembicara pertama di sini, saya ingin menyampaikan bahwa mosi perdebatan kita kali ini adalah Indonesia belum mampu menerapkan new normal. Berbicara tentang new normal, kita akan mengungkapkan beberapa fakta tentang COVID-19, di mana disebutkan bahwasanya COVID-19 adalah virus yang tidak dapat diobati dan hanya diobati dengan antibodi manusia itu sendiri dan juga PHBS. Serta new normal adalah salah satu langkah percepatan penanganan COVID-19 dalam bidang kesehatan, sosial, serta ekonomi yang dijalankan dengan pertimbangan riset dan kesiapan daerah. Perlu digarisbawahi, pertimbangan riset dan kesiapan daerah. Penerapan new normal di Indonesia sendiri menggunakan sistem scoring di mana daerah-daerah ataupun kawasan yang berada dalam tahap moderat ataupun sedang dalam menerapkan new normal. Bahkan dari beberapa pendapat tim acuan new normal sendiri, Indonesia memiliki hasil epidemiologi dengan angka penularan lebih dari 40.000 yang sudah tertular dan terinfeksi oleh COVID-19 ini sendiri, dan peningkatan pertumbuhan sebanyak 5% setiap harinya, di mana Indonesia sendiri tidak ada kata normal dan kata aman. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, Indonesia mencanangkan atau menggaungkan kata-kata new normal, tapi setelah melakukan PSBB tanpa adanya lockdown tertutup atau lockdown penuh serta rapid test massal, dan ini sangat disayangkan Dewan Juri yang terhormat. Hanya menelisik atau melihat dari beberapa negara tetangga seperti Vietnam yang dikatakan berhasil menjalankan new normal, tapi faktanya tidak Dewan Juri yang terhormat, di mana Vietnam hanya memiliki intervensi kesehatan yang sangat bagus yang dapat diandalkan Dewan Juri yang terhormat, tapi masih jauh dari kata new normal. Ketika menelisik dari negara-negara lain seperti Iran, Pakistan, India, dan yang lainnya, mereka semua gagal dalam menerapkan new normal, hanya beriming-iming ekonomi. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, membicarakan tentang ekonomi di mana-mana mengalami penurunan ataupun pembengkakan inflasi ekonomi di Indonesia. Namun pada faktanya Dewan Juri yang terhormat, masalah ekonomi selama pandemi ini akan berhulu pada masalah kesehatan negara, di mana ditekankan sekali lagi bahwasanya pemerintah gagal dalam mengidentifikasi sumber masalah perekonomian di Indonesia ini. Menurut ekonom NIDEF Bima Yudhistira, pelonggaran yang diambil selama masa new normal ini mengakibatkan pertumbuhan atau peningkatan perekonomian di Indonesia ini mengalami penghambatan dan semakin lama akan mengalami pembengkakan. Akibatnya apa? Kita akan melihat keadaan ekonomi yang semakin ambruk dan juga kesehatan yang semakin terpuruk. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, kami di sini sebagai tim pemerintah menawarkan solusi di mana untuk mengikuti epidemiologi di Jerman dengan pendekatan buka tutup. Jadi saat landai akan ada relaksasi dan saat naik akan diketatkan lagi. Dan ini akan mengakibatkan adanya keseimbangan antara relaksasi ekonomi yang membantu pertumbuhan ekonomi semakin cepat. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, ada satu fakta yang mencengangkan di mana pemerintah sendiri menghabiskan dana 622,7 triliun untuk penggunaan atau untuk memulai new era atau new normal ini. Maka dari itu, apabila new normal masih dicanangkan dan digaungkan oleh pemerintah sendiri mematikan rakyatnya dengan menambah jumlah penyebaran virus corona. Maka dari itu saya berdiri sini menolak adanya new normal. Terima kasih. Baik, dari apa yang telah disampaikan oleh pembicara satu tadi, saya akan menyampaikan atau mengkritisi beberapa hal. Yang pertama yaitu dalam pendefinisian new normal, pembicara satu tidak menyebutkan secara jelas apakah pendefinisian new normal itu menggunakan definisi secara bahasa, secara istilah maupun fungsi. Dan yang kedua terkait dengan dikatakan pula bahwa COVID-19 ini tidak ada antivirus kecuali antibodi dari tubuh manusia itu sendiri. Sedangkan dari Dr. Jan Mike, Direktur dari Kedaruratan WHO, mengatakan bahwasanya COVID-19 tidak akan hilang meski vaksin ditemukan. Ini berarti menunjukkan bahwasanya COVID-19 tidak akan hilang meskipun obat untuk menyembuhkan manusia sudah ada. Kemudian dikatakan kembali bahwasanya memberikan statement tentang apa yang menjadi standar new normal daripada WHO tanpa memberikan referensi yang jelas. Apakah itu dari sumber Indonesia maupun dari sumber global atau luar negeri sendiri. Kemudian pengambilan referensi daripada
perekonomian Indonesia yang makin lama makin ambruk karena diterapkannya PSBB. Sedangkan dunia sendiri mengalami krisis ekonomi global bukan hanya karena penerapan lockdown, namun karena krisis kesehatan dan keamanan masyarakat. Ini diperkuat daripada data IMF, pertumbuhan ekonomi global 2020 di bawah level 2,9%. Hal ini meleset dari yang telah diprediksikan oleh IMF, yaitu 3,3% pada Januari 2020. Menurut data dari Dirjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI, Sufrizal mengatakan bahwasanya ada 102 kabupaten atau kota dengan 0 kasus. Kemudian 85 kabupaten atau kota dengan kasus tinggi, 108 kabupaten atau kota yang beresiko sedang, dan 139 kabupaten atau kota dengan resiko rendah. Kemudian pemerintah merancang beberapa fase untuk menerapkan new normal life. Yang pertama yaitu fase awal, dan yang kedua fase transisi 1, kemudian ketiga fase transisi 2, dan yang terakhir adalah tatanan baru. Setiap fase memiliki tolak ukur yang telah diperhitungkan oleh pemerintah daerah. Kemudian menurut Econom Center of Reform on Economics yaitu Yusuf Randy Manilet mengatakan bahwasanya kegiatan lockdown telah berdampak pada ekonomi Indonesia yang kian lesu. Hal ini merupakan sebuah krisis ekonomi bagi Indonesia yang disebabkan oleh kesehatan dan keamanan masyarakat. Yang maka dari itu pemerintah mengambil jalan tengah, yaitu jalan pelonggaran PSBB yang menuju pada tatanan kehidupan baru atau new normal life. Dengan demikian, Indonesia telah siap untuk menerapkan new normal life. Baik, saya dari penyimpul Tim Pro ingin menyimpulkan bahwasannya Tim Pro sudah memberikan statement serta solusi yang tepat agar new normal ini dipertimbangkan kembali, dan Tim Pro yakin atau setuju dengan mosi kita kali ini. WHO memang telah memaparkan statement, tetapi Indonesia sesungguhnya belum siap untuk melakukan new normal ini. Dengan penerapan buka tutup epidemiologi dengan per region, adanya keseimbangan relaksasi ekonomi. Akibatnya apa? Kita melihat ekonomi ambruk, kesehatan tambah terpuruk menurut Fauzia Tiasuma. Nah, alasan ekonomi dengan adanya new normal ini akan pemulihan ekonomi nasional melambat. Dengan demikian, Tim Pro sangat menekankan bahwasanya jelas-jelas menolak mosi kita kali ini. Baik, kita lanjut dengan tim kontra. Tim kontra penyimpul ingin menyimpulkan bahwasanya tim kontra lah yang pantas untuk diyakini, karena statement serta solusi mereka lah yang lebih perlu dipertimbangkan. Mengapa? Mereka telah melihat fenomena serta data yang konkret pada saat ini. Pada dasarnya, ketika awal Indonesia terserang virus ini, pemerintah Indonesia telah meminta masyarakat Indonesia untuk tidak panik dan hidup berdampingan dengan virus corona. Makanya harus ada penyesuaian diri terhadap pandemi yang sedang kita alami saat ini. Jangan membayangkan ketika disebutkan bahwa hidup seperti ini adalah seperti berjabat tangan, cipika-cipiki dan lain sebagainya. Tetapi berpegang teguh pada protokol kesehatan dan selalu menegakkan PHBS. Pola kehidupan seperti ini yang sejak awal sudah lama kita lakukan selama ini, pola kehidupan ini kemudian banyak menyebutkan sebagai new normal. Sesungguhnya prinsip new normal adalah bisa menyesuaikan diri dengan pola hidup. Transformasi ini adalah untuk menata kehidupan dan perilaku baru ketika pandemi yang kemudian akan dibawa terus ke depannya sampai ditemukannya vaksin untuk COVID-19. Jadi jelas, new normal ini harus diterapkan di Indonesia.